Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Reza Farensyah dari Kanal 2 Elektronika FI 2103. NIM 1022054. Kali ini akan menjelaskan, ini judulnya salah ya. Materi materi 10 dan 11 yang mana 10 dan 11 yaitu tentang lanjutan BJT amplifier dan sedikit tentang transistor FET gitu ya. Nah, untuk BJT kita ngebahas rangkaian ini, mungkin kita cuma ngebahas tidak banyak ya. Kita cuma ngebahas nentuin beberapa komponen atau besaran-besaran terkait DC, AC, dan juga nantinya kita akan mencoba membuat rangkaian setara AC. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini ada transistor, aku ambil 2N, transistor BJT ya, 2N236. Terus untuk sinyal AC, atau VG ya, VG itu ambil 2 mV, terus ada R gate, hambatan gate. Nah, nanti kita ukur berapa Vin. Nah, di sini sebenarnya Vin. Kenapa bukan si V1 ini ya Vin? Karena ada hambatan ini, gitu ya. Nah, jadi perlu disederhanakan lagi. Nah, lalu ada kapasitor, karena ini sinyal AC maka dianggap nanti terhubung singkat. Lalu di sini ada R2, ada R3 aku tulisnya. Maka nanti di sini akan ada pembagi tegangan ya untuk menuju ke transistor ini. Itu yang kita sebut sebagai VB, VBS gitu ya. Di sini bagian base, di atas bagian kolektor, di bawah bagian emitter. Nah, lalu di bawah di emitter ada resistor lagi dan ada kapasitor yang otomatis nanti karena ada kapasitor maka maka arus akan menuju ke kapasitor, maka ini seolah-olah seperti terhubung singkat saja. Ini mungkin geser ke tengah. Di kolektor juga ada resistor dan VDC-nya sendiri itu adalah 10 volt. Aku ambil dari pakai baterai, sebenarnya apapun bebas gitu ya. Terus, nah di sini resistor load-nya. Nanti kita akan menghitung V out di sini. Nah, kalau kita jalankan, kita coba jalankan ya. Oke, nah bergerak sampai di sini kira-kira. Berarti V in-nya tuh bertambah terus ya. Kayaknya 0,97, kayaknya udah maksimum. Terus ini tadi bagian C ya, ini bagian E. Maka VCE itu 4,8 kira-kira ya, 4,8. Lalu V out-nya kita dapat 105. Oke, apakah seperti itu? Walaupun sebenarnya nanti kita perhitungkan mungkin saja ada perbedaan ya, yang nggak terlalu besar tentunya. Kalau misalnya bedanya 1000 atau 10 kali lipat, nah itu perlu dipertimbangkan, kayak ada salah hitung atau ada salah angka ya. Tapi kalau cuma segini maksudnya kecil gitu, 0,1 atau ya tidak sampai 10 kali kayaknya, itu tidak masalah gitu ya, atau 1000 kali lah gitu ya. Kalau misalnya beda cuma 1/10 atau 1/100 tuh oke lah gitu. Oke. Nah, kita coba analisis. Ini tadi aku sudah ceritain rangkaiannya. Nah, bagaimana analisisnya? Jadi, bentar, mungkin aku screenshot dulu kali ya. Salah. Aku coba screenshot dulu. Oke. Nah, di bawah tuh untuk yang lupa lagi ngomong apa. Yang FET. Nah, ini dia rangkaian BJT kita. Pertama, kalau kita mau cari key point, maka kita perlu cari kita akan cari IC key, which is itu kita aproksimasikan hampir sama dengan IE key gitu ya. Nah, atau sama dengan berarti kita mencari IE gitu ya,
IE itu berapa? IE itu adalah VE dibagi RE ya. Biasa aku kom. Nah, lalu VE itu apa? VE itu di sini. Maka kalau kita lihat di sini, VBE, ini bagian B, ini bagian E gitu kan. Nah, VBE itu 0,7. Maka VE itu adalah VBB dikurang VBE. VBB itu nanti yang di sini gitu ya. Berapa? Nah, atau VB dikurangi 0,7. Nah, PR kita sekarang mencari VB dulu. Bagaimana mencari VB? Dia kan di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Maka besarnya VB itu adalah si ini apa namanya R3 yaitu 2,2 K dibagi ini tambah ini 2,2 tambah 10 tentu dalam K gitu ya dikali V nya yang mana kira-kira ya dari sini ya V nya dari baterai dikali 10 volt maka itu akan kira-kira 1,8 volt. Oke. Sehingga VE nya adalah 1,8 dikurang 0,7 1,1 volt. Sehingga balik lagi ke sini IE itu adalah 1,1 volt dibagi RE. Mana RE? RE itu ini ya. Oke, sorry salah. Ini kolektor loh. Yang ini. RE. Berapa RE itu? 1. Maka dia adalah 1,1 mili ampere. Nah, ini adalah VE. Lalu kalau kita mau mencari VCE gitu. Nah, VCE kan berarti kita mau mencari ICQ, VCEQ gitu ya. ICQ kita sudah dapat karena dia dekat dengan IE ini kira-kira 1,1. VCE itu sendiri bagaimana mencarinya? Berarti itu adalah VC dikurang VE. Nah, V di sini ya. Di sini itu adalah V dari sini nanti dikurangi V yang ada di resistor. Berarti VC yang di sini ini VC ya. VC. Maka itu sama dengan VCC dikurangi ICRC dikurangi VE. Nah, VCC itu adalah 10. ICRC berarti IC tadi kita ambil 1,1 ya. 1,1 mili ampere dikali R-nya itu 3,6 K dikurangi VE. VE-nya nih 0,7. Maka kira-kira akan kita dapat 4,9 volt. Nah, inilah dia key point-nya. Berarti key point-nya adalah kalau VCEQ, ICQ, maka itu adalah 4,9 volt, berapa tadi? 1,1 mili ampere. Nah, begitu ya. Tadi kalau kita lihat, seharusnya aku screenshot yang itu ya. Yang udah muncul angkanya. VCE itu 4,79 ya. Kita dapat VCE-nya itu adalah 4,79. Sorry. Sedangkan kita di sini dapat 4,9. Berarti kira-kira 4,8 ke 4,9 enggak jauh lah ya bedanya. Kira-kira 0,1 doang gitu. 10% doang. Nah, gitu. Jadi untuk key point kita dapat. Nah, terus kita buat ini dulu deh, buat rangkaian setara sih. Nah, bagaimana caranya? Pertama ini ada emitter, sini ada C, bagian titik C di sini ya. Ini bagian output nanti. Mungkin untuk bagian input aku bedain warnanya. Nah, di sini ada R kecil E, area aksen ya, area aksen. Oh ya, ini aku lupa ngasih tahu ini betanya adalah 300 ya di soal. Itu sudah ada di soal. Ini ada area aksen. Lalu
ini ada ini digabung gitu ya, maka nanti akan ada rangkaian R2, terus ini ada R3 gitu ya, paralel. Nah, terus ini kapasitor dianggap terhubung singkat, maka diabaikan. Nah, ini ada RG, sebenarnya RG ya. Nah, tapi aku tulisnya R1 di sini. Nah, terus ini sumber tegangan. Nah, ini untuk rangkaian input. Nah, sedangkan output kita punya ini, dan oke, sorry. Ada yang tertinggal, satu pembahasan. Sebelum kita ke sana, ini sebenarnya kan terhubung sama ini, yang R4, kita sebutnya R4. Nah, tapi kenapa kita akhirnya tidak perlu tulis? Karena ada kapasitor, maka arus akan menuju ke sini, gitu ya. Sehingga ini diabaikan saja, begitu. Maka tidak ditulis, melainkan dia dianggap terhubung singkat. Maka jadi seperti itu. Oke. Lalu kita punya R5 ini dan R6 ya. Nah, udah begini. Lalu kita punya apa lagi? Kita ini bisa kita semuanya bahkan ya bisa kita sederhanakan. Begitu. Nah, bahkan jadi satu begini ya. Nah, beres. Lalu terhubung dengan ini. Ini juga di paralel gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, nah berarti sebenarnya rangkaian setara AC seperti ini saya sudah oke, gitu ya. Nah ini silakan dimasukkan sarannya. Dan ini disebut dengan RE, gitu ya. Ini RE kecil, sedangkan ini RE aksen. Oke, yang mana besar RE aksen itu adalah 25 volt, 25 milivolt dibagi IE, di mana ini penurunan matematis ya, kenapa angka 25. Jadi silakan di-review lagi. Oke, nah sekarang kita terakhir mungkin ya. Aku mau coba hitung Vout. Di sini. Tadi kita dapat, kalau kita cek, play lagi. Aduh, remote guys. Oke, kira-kira 100-an. 105. Oke, 105 ya. Kita dapat. Apakah di perhitungan seperti itu juga? Kita tidak tahu. Kalau mencari Vout, dasarnya adalah dari AV. Penguatnya berapa kali kekuatan itu, yaitu perbandingan antara Vout banding Vin. Sehingga nanti Vout itu adalah AV dikali Vin. Nah, tadi sudah aku singgung di awal bahwa Vin-nya itu bukan ini ya. Bukan ini. Kenapa? Karena di sini ada resistor. Maka nilai Vin yang tepat itu ada di sini. Ditunjukkan oleh si ini. Jadi kita dapat itu 1, berapa gitu ya. 1, berapa gitu, 1,4 kalau nggak salah. Nah, kita coba cek nanti ya. Nah, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu AV ini berapa gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari mencari AV. Mencari AV. Itu sama dengan Vout dibagi Vin, begitu ya. Dimana Vout itu adalah besaran beta IB. IB itu yang mana? Kalau pada rangkaian setara tadi berarti ada arus yang ke sini kan. Nah, dan ada arus yang ke sini. Nah, itu tuh IB. Gitu ya. Beta IB RE di out itu RE, sedangkan di RIN itu, di VIN itu RE aksen. Maka RE per RE aksen. AV-nya tuh ya. Nah, sebenarnya ini RC ya. RC kolektif. Tapi sorry. Kenapa RE aku tulisnya? Seharusnya ini bukan RE, sorry. RC ya. Nah, RC per RE aksen. RC-nya adalah
paralel antara ini dengan ini, yaitu 3,6 diparalelin dengan 10 itu, sorry, berapa tadi ya? Kalau tidak salah kira-kira 2,65 K. Ya, 2,65 K. Sedangkan reaction itu adalah di sini aja. Reaction itu adalah 25 mV dibagi IE, di mana IE-nya itu adalah tadi kita sudah dapat ya 1,1 dibagi 1,1 yaitu kira-kira 22,7 begini guys. Oke, berarti 2,65 K ini K dibagi 22,7. Nah, ini hasilnya kira-kira 116,6 atau 117. Nah, ini AV-nya. Berarti AV itu meningkatkan 117 kali dari VIN. Nah, gitulah kurang lebih ya bahasanya. Oke, kita sudah dapat AV. VIN-nya berapa? VIN bentar. Nah, tadi kita sudah menggambarkan rangkaian inputnya. Jadi sini ada sumber tegangan, ada air gate atau R1 ini. Terus kita jadiin satu semuanya yang ini. Yaitu ini, dan nanti ada RE aksa. Kayak gitu ya. Nah, maka kita cari dulu paralel antara 10K diparalelin sama 2,2K diparalelin sama tadi RE aksennya itu 22. Oh, sorry, beta RE aksen. 300 dikali 22,7. Nah, ini nanti hasil paralelnya adalah kira-kira 1,4K. Ini 1,4K. Oh, sorry. K-nya belum ditulis. Ini 600. Nah, di sini ini adalah VIN setelah ini. Maka VIN ini adalah pembagi tegangan. Ya kan? Maka VIN itu sama dengan 1,4K dibagi 600 ditambah 1,4K dikali dengan VG. Ini VG sebutannya atau V1. Yaitu dikali 2 mili. Maka itu kira-kira misalnya adalah 1,41. Maka V out adalah AV dikali V in adalah 117 dikali 1,41. Berapa tuh kira-kira ya? Bentar. Kita coba pakai Google aja deh. Tadi 117 dikali 1,41 165 kira-kira ya. Kira-kira 165. Agak jauh ya bedanya kalau dilihat. Nah, itu aku kurang tahu kenapa guys. Jadi kalau ada yang tahu boleh kasih tahu aku ya. Oke, satu lagi yang mungkin belum kita bandingkan ini ya, VCE khusus VCE key yang sudah kita dapat ya. Itu ada di bagian awal. VCE itu kita dapat, udah kita bandingin ya. Beda cuma 0,1. Terus VIN ternyata yang belum kita bandingin. 0,97. Ini kok 1,41. Hampir 0,5 lah ya perbedaannya. Oke, tidak masalah. Nah, kalau perbedaan V out antara 165 ke 105 itu 50. Tapi ingat ini dalam mili ya. Berarti 50 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 2. 5% guys. Ini berarti masih normal gitu ya. Nah, itu untuk analisis rangkaian BJT. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita akan menghitung beberapa ini kita ngitung V drain atau VD gitu ya, tapi di dalam keadaan off make nantinya. Off make region. Nah, jadi ini active region. Ini
transistor FET gitu ya, ambil tipe BF245B dengan bentar aku lupa. Oke, nah jadi seperti ini. Ini kalau misalnya di BJT itu kan ini ada B, terus C, ada E. Nah, padanannya di FET adalah ini G, ya. Terus ini D, terus di sini S, gitu ya. Maka dari G itu ada sinyal, diberikan sinyal persegi, gitu. Ini minus 10 volt plus 0 volt. Nah, jadi berganti-ganti minus 10, 0, minus 10. Jadi sebenarnya dia tuh begini. Sup, sup, sup. Nah, gitu. Minus 10, 0, minus 10 lagi. Nah, gitu. Nanti akan dilihat ada perubahan V, gitu ya. Lalu, dari sini juga diberikan tegangan DC. Ini kalau nggak salah kita ambil 10 volt. Tapi nanti kalau beda ya udah aku ubah lagi di Proteusnya. Oke, pertama kita analisis dari keadaan active region terlebih dahulu, gitu ya. Dimana kita tahu di sini tidak ada arus ya, tidak ada arus. Bentar. Oke, sehingga benar kan ya? Ya. Oke. Sehingga yang pertama itu adalah ID hampir sama dengan IS itu anggap 0, gitu ya. Maka kalau kita mencari tegangan di sini VD itu kan besarnya VDD, itu yang ini dikurang IDRD. Nah, IDRD itu maksudnya yang ini ya. Karena ID-nya 0, maka ini sama dengan VDD yang adalah 10 volt, begitu ya. Nah, ini sudah kelihatan V-nya 10 volt. Lalu VG, nah ini bisa berubah-ubah ya, bisa minus 10, bisa 0, tergantung kondisinya. Lalu kita cari VDS antara dua ini. Nah, nanti dihubung pakai voltmeter. Nah, itu kira-kira berapa besarnya? Yaitu VD dikurangi VS. Itu sama dengan 10 volt, karena di sini tidak ada apa-apa ya. Nah, kosong saja begitu. Nah, bagaimana kalau kita lakukan biasing di ini untuk apa? Untuk di bilang apa? Active region, berarti kita pakai yang 10 volt. Nah, bagaimana kalau kita ambil yang di ohmic region, maka ini dianggap sebagai resistor lagi, gitu ya. Ya nggak sebagai resistor lagi, berarti dari kita lanjut dari sini ada 10 volt, lalu ada resistor 10K, lalu di sini ada RDS nantinya. Berapa besar RDS? Itu adalah V peak, bukan V peak, sorry. V untuk transistor yang tadi itu dibagi IDSS. Nah, jadi kita sudah tuliskan kalau tidak salah. Nah, VP-nya 4, IDSS-nya 10 mili. Yaitu 4 dibagi 10 mili. 0,4 kilo. Atau 400 volt. Begitu. Kok volt sih? Ohm. Nah, lalu di ground. Ini RDS ya. Maka VDS itu di sini. Kan di sini ground ya, 0. Maka kita hitung di sini saja. Di sini itu adalah tegangan pembagi. Maka VDS itu sama dengan awalnya yang di sini tambah 0 kan. Karena ini 0 berarti udah yang di sini. Yang di sini itu adalah tegangan pembagi yaitu RDS dibagi RDS ditambah 10K dikali 10 volt nih tegangan awalnya. Maka ini sama dengan 400 dibagi 10K ditambah 400 dikali 10 volt. Nah, ini kalau apa namanya? Mau diabaikan 400-nya sebenarnya bisa. Begitu ya. Itu bakal kira-kira
400 dibagi 10K dikali 10. Ini berarti 400 dibagi 1000, 0,4. Ya. 0,4 ampere. Kira-kira. Benar nggak ya? Atau 400 mili berarti ya. 400 mili ampere. Nah, gini. Karena 400 dibagi 1K. Nah, kurang lebih begitu. Tapi kita belum cek ya. Untuk ini. Karena kita coba cek V ini dulu. Ini VDS yang di sini. Ya, tadi sudah kelihatan sih ya sebenarnya. Yaitu, aduh salah. Mana sih? Nah, yaitu bentar gitu. Nih. Loh, kok beda? Tapi rangkaiannya sudah betul kah? 10 kah? Seharusnya sudah betul ya. Nah, itu 10. Lalu, atau gini. Nah, untuk mengukur volt, tegangan volt berarti pakai ini ya. Ini karena berubah-ubah sebenarnya boleh pakai AC. Tapi kalau pakai DC pun nggak apa-apa. Aduh, oke. Nah, di sini, mari kita lihat. Oke, belum berubah seharusnya. Nah, 10. Nanti mungkin berubah lagi jadi 0,22 gitu ya. Nah, kalau untuk rangkaian setara ohmiknya kita buat dulu. Jadi pertama kita punya tegangan DC ya. Oh sorry salah, bukan ini dong yang tunggu. Nah, tegangan DC ambil di generator sini. Terus kita hubungkan ke resistor. Oke. Kita rotate. Nah, set.